jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya tetap yakin bahwa semua kita ada di dalam kemurahan dan perlindungan daripada Tuhan. Semua kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga semua jemaat ada di dalam keadaan sehat, ada di dalam sukacita, damai daripada Allah. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa oleh karena kondisi. Tapi saya percaya dalam waktu dekat kita boleh kembali beribadah bersama-sama sebagaimana biasanya. Karena pemerintah dan doa-doa kita juga dijawab oleh Tuhan. Sehingga mulai terjadi penurunan tentang COVID-19 ini. Karena itu bersabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kembali kami satukan hati kami. Kami bersama-sama dengan seluruh jemaat, dengan semua yang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Karena kami tetap membutuhkan Tuhan. Karena kami tetap menanti-nantikan kemurahan dan pertolongan daripada Tuhan atas kehidupan kami. Baik sebagai jemaat, baik juga sebagai anak bangsa ini Tuhan. Kami terus menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan. Terlebih-lebih di dalam pemberantasan COVID-19 ini Tuhan. Supaya segera berakhir. Dan dalam waktu tidak terlalu lama lagi kami oleh kembali bersama-sama beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Mari jamah kami semua, jamah hamba-Mu juga layakkan untuk menjadi alat saji-Mu. Sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar, berfirmanlah dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, malam hari ini yang menjadi renungan bagi kita adalah dari Roma 12. Roma 12 yang kita renungkan pada malam hari ini ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tapi di rumah selesai nanti renungan ini, Bapak Ibu bisa baca seluruh Roma 12 ini. Judul daripada firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Haleluya. Firman Tuhan ini mengatakan, demi kemurahan Allah. Paulus katakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Di sini kita lihat Paulus mengatakan, kalau kamu sudah mengalami, kalau kamu sudah mengerti tentang kemurahan Allah atas hidupmu, kalau kamu sudah menikmati tentang kemurahan Allah atas hidupmu, maka orang yang mengalami kemurahan Allah punya kewajiban, punya tanggung jawab, punya keinginan untuk menyukakan hati Tuhan. Apa kemurahan Allah yang sudah terjadi bagi hidup kita? Pasti kita mengaku dan percaya bahwa kita ini sudah ditebus, bahwa kita ini sudah diampuni, bahwa kita ini sudah diperdamaikan dengan Allah di dalam pengorbanan daripada Yesus Kristus. Kita diangkat dari kebinasaan, dari kehidupan yang sia-sia, dari kehidupan yang tidak berguna, dan ditebus dan diperdamaikan dengan Allah. Dan dalam hidup kita juga, kita bisa merasakan bagaimana kehadiran daripada Allah, bagaimana pertolongan daripada Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita dapat bercerita, kita dapat mengatakan bagaimana indahnya, bagaimana terjadi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ketika kita mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita bisa merasakan sesuatu perubahan hidup yang baru. Karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Itulah yang dimaksud di sini dengan kemurahan daripada Allah yang sudah terjadi bagi kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan di sini bagaimana Allah menyatakan kemurahannya di dalam Yesus Kristus kepada kita melalui pengorbanannya, melalui penderitaannya, sehingga kita ditebus, diperdamaikan dengan Allah. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kita juga memiliki tanggung jawab. Kita juga memiliki kehidupan yang harus menyukakan Tuhan juga sesudah kita mengalami kemurahan penebusan daripada Allah. Karena itu di sini Paulus katakan di sini, kalau kita sudah menikmati kemurahan daripada Allah, kalau kita sudah mengalami penebusan, kelepasan daripada kuasa-kuasa kegelapan, daripada segala yang mengikat kita selama ini. Sekarang kita punya kebebasan untuk hidup berkenan kepada Allah. Untuk hidup menyukakan hati daripada Tuhan. Oleh karena itu, Paulus mengatakan kepada kita, firman Tuhan mengatakan kepada kita, supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini seperti menjadi persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup. Artinya ada terus perubahan.
ada terus perubahan dalam hidup kita ini untuk di dalam kita mengikut Tuhan. Hari lepas hari makin serupa. Hari lepas hari makin menyukakan hati Tuhan. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan karena kerinduannya untuk mempersembahkan, untuk menyatakan hidupnya kepada Tuhan, Yohanes Pembaptis mengatakan, aku makin berkurang, tetapi Yesus yang makin bertambah dalam hidupku. Itu kerinduan daripada Yohanes Pembaptis karena kecintaannya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ada terus hari lepas hari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Dilanjutkan dengan hidup kudus. Hidup kudus. Tidak hanya kita tahu, tidak hanya kita mau tentang kebenaran daripada firman Tuhan, tapi disertai dengan hidup kudus. Karena itulah cara kita untuk menghormati Tuhan. Itulah cara kita untuk menghormati Tuhan. Hidup kudus juga dimaksud di sini adalah disertai dengan ketaatan. Disertai dengan kesetiaan, disertai dengan kesungguhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sewaktu Adam di taman Firdaus itu, Tuhan berkata kepada Adam, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Ketika kau makan pasti kau mati. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu, yang jahat itu, bukan untuk mencobai Adam, supaya Adam punya kesempatan untuk jatuh ke dalam dosa. Bukan itu tujuan Tuhan. Tapi Tuhan menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu di Taman Eden itu supaya Adam bisa menunjukkan ketaatannya untuk melakukan firman Tuhan, untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Tanpa ada pilihan, kita tidak menunjukkan ketaatan. Tapi kalau ada pilihan, mau melakukan atau tidak, di sana terlihat tentang ketaatan. Itulah yang dimaksud dengan kudus di sini, untuk menunjukkan kesetiaan kita, untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau memang kita sudah mengalami tentang kemurahan daripada Tuhan. Dan dikatakan di sini sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi untuk kita boleh berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati, sebagai hormat kita kepada Tuhan, adalah bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan, menekan keinginan daging, dan melakukan ketaatan, melakukan kekudusan di hadapan Tuhan. Sebagai hormat kita, sebagai kesetiaan kita, sebagai ketaatan kita kepada Tuhan. Di sini dilanjutkan oleh Paulus, dikatakan di sini bagaimana kita untuk mempersembahkan tubuh ini tadi, bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita menyatakan bahwa kita
taat kepada Tuhan. Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia di sini adalah kesenangan-kesenangan daging, memuaskan hawa nafsu, menuruti semua apa yang kita mau. Itulah yang dimaksud dengan dunia ataupun keinginan daging. Keinginan daging dikatakan di dalam Roma 8 ayat 7 adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan terhadap Allah. Kalau kita hidup di dalam keinginan daging, di sana kita akan berseteru, kita akan bermusuhan, kita tidak dapat mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena firman Tuhan mengatakan, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging adalah disediakan, ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga daging kita ini cenderung melekat kepada dunia ini. Dan akibatnya kita tidak suka lagi dengan kebenaran-kebenaran daripada Allah. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi, mari kita tata akal budi kita. Mari kita tata perasaan kita. Mari kita tata keinginan-keinginan kita diselaraskan dengan kebenaran takut akan Tuhan. Mari kita tata. Karena semua masalah yang ada di dalam dunia ini, masalah yang ada di dalam hidup kita diolah, dipikirkan, direnungkan di dalam budi kita, di dalam pikiran kita. Karena itu mari kita tata. Karena itu di sini dikatakan berubah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pertama sekali dikatakan, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya tawaran-tawaran yang ada di dunia ini. Karena sekarang tawaran-tawaran apapun keinginan daging kita, apapun kebutuhan daging kita, apapun yang memuaskan hawa nafsu kita, apapun yang memuaskan hobi kita, apapun yang memuaskan, khusus untuk daging ini, semua sekarang tersedia di dunia ini. Tidak ada yang tidak tersedia. Apapun hobi kita, dunia ini tawarkan. Apapun hawa nafsu kita, dunia ini tawarkan. Apapun keinginan kita, dunia ini tawarkan. Tidak ada keinginan manusia, tidak ada hawa nafsu manusia yang tidak disediakan oleh dunia ini sekarang ini. Begitu luar biasanya fasilitas, kebutuhan-kebutuhan akan dunia ini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari hal yang sederhana, sampai kebutuhan-kebutuhan yang begitu luar biasa. Semua ditawarkan oleh dunia ini. Karena itu dikatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, jangan terpikat oleh tawaran-tawaran dunia ini. Karena setiap hari tambah canggih, tambah baik, tambah hebat. Kebutuhan-kebutuhan manusia ditawarkan oleh dunia ini.
Itu tidak salah. Tapi bagaimana kita terperangkap di dalam tawaran-tawaran ini tadi. Terlebih tawaran-tawaran untuk memuaskan hawa nafsu. Terlebih tawaran-tawaran untuk memuaskan hobi. Terlebih tawaran-tawaran untuk kita terikat di dalam tawaran-tawaran dunia ini tadi. Beberapa waktu yang lalu, kita lihat di dalam berita, banyak sekali anak-anak SD yang terikat, yang terperangkap oleh permainan game-giman yang ada di internet, yang ada di HP. Sehingga mereka terganggu jiwanya. Sehingga mereka tidak memikirkan apa-apa lagi. Hanya ingin bermain dan bermain dan bermain dengan game-giman itu tadi. Sehingga jiwa mereka menjadi terganggu dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan mereka berteriak-teriak, bukan berteriak minta makan, bukan berteriak minta ini dan itu. Tapi yang mereka teriakkan membutuhkan HP sehingga mereka boleh bermain terus. Begitu terikatnya. Demikian juga kita lihat, walaupun pemerintah berusaha sekuat tenaga dengan seluruh kemampuannya untuk pemberantasan narkoba, sampai sekarang ini belum bisa diatasi. Karena banyak orang yang terikat di sana. Sehingga banyak orang yang terjerumus hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Karena itu tidak mereka pikirkan lagi masa depannya, tidak pikirkan lagi harga dirinya. Tapi mereka biarkan itu semua hancur demi memuaskan hawa nafsu untuk mendapatkan narkoba ini. Dan itulah yang ditawarkan oleh dunia ini sekarang. Karena itu dikatakan berubahlah oleh pembaharuan diri. Bagaimana supaya ini berubah? Yaitu kita cari kebenaran. Kita cari kehendak daripada Allah. Kita cari isi hati Tuhan. Dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan kita minta kekuatan Roh Kudus untuk kita bisa terlibat untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Sehingga dikatakan di sini kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Sehingga kita bisa memilih. Kita bisa memilih apa yang berguna, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang bermanfaat bagi hidup ini, dan tidak menghancurkan hidup kita, tetapi hidup kita ini boleh terus makin hari makin lebih baik, makin hari makin lebih indah di hadapan Tuhan. Jadi inilah sekarang menjadi tugas kita. Inilah sekarang menjadi tanggung jawab kita sebagai hormat kita kepada Tuhan. Karena dikatakan Allah sudah menyatakan kemurahannya. Allah sudah menyatakan kemurahannya dengan menebus kita, dengan mengampuni kita, dengan memperdamaikan diri kita ini dengan dirinya sendiri di dalam pengorbanan daripada Yesus Kristus. Ini yang Tuhan lakukan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sifat kita, karakter kita, kebiasaan kita belum hilang. Belum hilang. Masih seperti bagaimana keadaan kita sebelumnya. Jadi inilah perjuangan kita. Inilah perjuangan kita di dalam kita percaya kepada Yesus, supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini. Supaya kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Supaya hidup kita ini makin hari
makin menyukakan hati Tuhan dengan gaya hidup hormat dan takut akan Tuhan dan terus mengejar kekudusan. Ini menjadi bagian kita, ini menjadi tugas kita saat ini. Sebagai bukti bahwa kita sudah mengenal Tuhan, bahwa kita bergaul dengan Tuhan, maka ada tindakan yang kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Paulus untuk mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Kunci pertama dikatakan oleh Paulus, jangan lagi serupa dengan dunia ini. Pergaulan kita, keinginan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama di mana kita dulu tinggal di dalam keinginan dunia ini. Jangan kita tinggal lagi di sana. Tapi marilah kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kita selain daripada sudah ditebus oleh Yesus, kita juga diberi Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup kita ini. Untuk mengajari, untuk membimbing kita. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 itu dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Tempat roh Allah tinggal. Tempat roh Allah untuk mempermuliakan Yesus melalui kehidupan kita. Karena tubuh kita ini dikatakan adalah bait Allah. Tempat roh Allah tinggal. Tempat roh Allah tinggal. Supaya di dalam bimbingan daripada Roh Kudus, kita bisa menyukakan hati Tuhan. Tapi harus disertai dengan kerjasama. Ada kemauan dari dalam diri kita. Ada kerinduan dari dalam diri kita. Untuk kita bisa berubah. Untuk makin serupa dengan Kristus. Bahkan Daud mengatakan, selidikilah batinku dan hatiku Tuhan. Apakah aku berkenan di hadapan-Mu? Ini juga menjadi perjuangan kita dalam hidup ini. Supaya kita terus mengoreksi, membawa diri kita ini makin berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 1 itu dikatakan, jika kita tidak bergaul dengan pencemooh, tidak duduk dalam kumpulan orang fasik, dan juga tidak hidup di dalam dosa, tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, menjadikan firman Tuhan menjadi dasar dalam hidup kita, maka Tuhan yang bertindak untuk memberkati kita, untuk menolong kita, sehingga kita dikatakan ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Kalau soal berkat Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, pasti akan Tuhan lakukan. Karena Tuhan menghendaki hal itu terjadi dalam hidup kita. Tapi bagaimana kerinduan kita untuk menantikan pertolongan Tuhan, untuk menantikan kemurahan daripada Tuhan, untuk menantikan pemeliharaan daripada Tuhan, harus disertai dengan tindakan dari hati kita, tindakan dari jiwa kita, tindakan dari hidup kita, untuk kita boleh bertumbuh, hidup kudus menyukakan hati Tuhan. Itu bagian daripada kita. Itulah bukti kerinduan kita terhadap keinginan kita atas perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lakukan bagian kita. Tuhan sudah melakukan bagiannya, yaitu untuk menyatakan kemurahannya,
untuk menyatakan pengampunannya, untuk menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Bagian kita adalah melakukan bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga akan melakukan bagiannya untuk memberkati kita, untuk menolong kita di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, di dalam mendidik, membesarkan anak-anak, sehingga semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan dan berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau menghendaki Tuhan kami memiliki kerinduan yang dalam, kerinduan yang sungguh untuk menikmati kemurahan, untuk menikmati kebaikan daripada Tuhan. Sehingga dengan kerinduan kami yang dalam, dengan kami menjaga hidup ini, dengan kami menata hidup ini, dengan kami mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan, maka kami percaya Tuhan, semua kami akan menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang lebih dahsyat lagi, kemurahan daripada Tuhan yang lebih lagi dalam kehidupan kami, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah anak kami Tuhan, di tengah-tengah seluruh kehidupan kami. Karena Engkau katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Itulah rencanamu bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.